Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nuhaniza Hamda. Di sini saya sedang bersama dengan Mas Hafiz, betul ya Mas? Ya, betul. Ya. Kami di sini ingin berbicara atau mencari solusi baiknya bagaimana terkait permasalahan dari lingkungan sekitar atau masyarakat yang ada di tempatnya Mas Hafiz ini, apa saja sih gitu permasalahannya. Baik, mungkin akan kita mulai dari sebelumnya. Saya ingin tahu ini Mas Hafiz, permasalahan yang dialami oleh tetangga atau lingkungan dari Mas Hafiz sendiri itu apa ya Mas? Jadi gini Mas, di lingkungan saya ini lahan pertaniannya sekarang sudah semakin sedikit Mas. Jadi petani di daerah saya ini sudah kesusahan kalau mau produksi Iya. hasil pertanian gitu. Apalagi sekarang Jadi ini ya, hasil pertaniannya tuh berkurang ya Mas, iya, karena lahannya berkurang. sedikit. Ya dulu kan sempat banyak ya, dulu tuh lahannya udah sempat banyak, dulu lumayan lah hasil pertanian dulu ya. Kalau sekarang tuh karena udah banyak alih fungsi lahan ya mungkin Mas, jadi lahannya pada digusurin, dijadiin kos-kosan, jadi rumah-rumah baru gitu. Ya, tapi sebelumnya tuh tanpa kita melihat realita yang sekarang, tujuannya itu Mas Hafiz ingin seperti apa sebenarnya lingkungan masyarakat Mas Hafiz ini? Ya, saya sebenarnya juga saya pengennya daerah saya ini kayak kembali kayak dulu lah, ya minimal bertambah lah dari yang sekarang. Soalnya dulu aja pas waktu lahannya banyak itu daerah saya sempat gagal panen. Oh iya. Itu aja udah buat ekonomi di daerah saya turun daripada krisis waktu itu. Jadi tujuannya tuh sebenarnya ingin lahannya tuh kembali seperti semula lah gitu ya. Iya. Atau mungkin ingin lebih banyak juga. Iya. Saya ini lebih banyak lah dari yang sekarang, minimal ada peningkatan lah. Karena tadi Iya. dulu saat banyak saja hasil panen itu kadang gagal gitu Iya, ya. Apalagi kalau sekarang lagi sedikit gitu ya Mas. Karena ya pertanian kan nggak pasti ya Mas. Iya. Bisa gagal, kita nggak tahu bisa gagal atau Berhasil gitu. berhasil. Berapa banyaknya itu kita nggak bisa memastikan ya. Bisa, ya. Karena bisa terkena hama atau dan lain-lain ya. Kita nggak tahu itu. Tapi kan kita lihat tadi seperti yang Mas Hafiz sudah sampaikan, realitanya itu yang tadinya kita tujuannya ingin lahan semakin banyak, tapi di realitanya malah semakin berkurang. Iya. Karena ada alih fungsi lahan tadi menjadi ada yang menjadi kos-kosan atau menjadi bangunan-bangunan lain seperti itu ya. Realitanya seperti itu ya Mas. Iya. Mungkin kalau kita melihat dari realita yang seperti itu, ada nggak kayak sebenarnya Mas Hafiz ini punya ide gitu, punya opsi-opsi pilihan yang harus dilakukan oleh masyarakat atau oleh pemerintah sekitar, dari pemerintahan desa atau mungkin kelurahan, untuk sebenarnya bisa nih ditanggulangi nih kayak kekurangan lahan ini tuh bisa gitu diperbaiki. Ada nggak ide dari Mas Hafiz? Sebenarnya saya ini Mas, lihat di daerah saya ini ada bangunan-bangunan yang kosong gitu Mas. Yeah. Yang sebenarnya nggak dipakai gitu. Itu kan sayang ya Mas, kan itu bisa dijadikan lahan baru ya Mas. Kalau gitu kan rugi nanti Mas kalau nggak dipakai. Daripada nggak terpakai gitu ya. Nggak terpakai, mending kan jadiin lahan, memang membantu yang kondisi yang sekarang lah Mas. Jadi kayak inginnya tuh memperbanyak lahannya, berarti dengan itu tadi karena banyak bangunan yang kosong atau lahan-lahan yang terbengkalai mungkin ya. Jadi ditanami aja gitu daripada nggak terpakai. Oh iya. Nah, untuk
menurut saya itu opsinya sudah bagus sih Mas, itu sudah baik. Mungkin tinggal kedepannya bagaimana cara merealisasikannya begitu. Ya. Kira-kira dengan opsi yang sudah Mas Hafiz tadi katakan, apa yang akan Mas Hafiz lakukan gitu ke depannya dalam waktu dekat atau ya mungkin dalam jangka waktu tertentu, apa yang agar opsi-opsi tadi itu terrealisasikan gitu Mas? Ya mungkin yang bisa saya lakukan sekarang ya, saya mengajak masyarakat sekitar buat menyampaikan ide kepada kelurahan, kepada Pak RT di daerah saya untuk tadi mengganti lahan, rumah yang kosong atau yang Lahan terbengkalai tadi. lahan yang sudah Iya, terbengkalai untuk dijadikan lahan pertanian. betul betul. Ya karena memang kita tidak bisa langsung bertindak ya Iya. sebagai masyarakat, kan harus sesuai perintah dulu bagaimana apakah mendapatkan perizinan Iya, dari iya. yang pemerintahan setempat. Ya betul Mas. Mungkin saya juga ada sedikit ini Mas, mungkin kedepannya apabila Mas Hafiz dan masyarakat sekitar sudah mendapatkan perizinan terkait tadi pengalih fungsi bangunan yang kosong atau lahan terbengkalai, kedepannya mungkin Mas Hafiz bisa semakin mengajak lah untuk masyarakat sekitar bergotong royong. Jadi itu tidak hanya menjadi ide saja, tapi direalisasikan, bangunannya segera digusur, lalu dibersihkan bersama-sama dan ditanami. Karena betul itu tadi, karena banyak lahan pertanian yang sudah dialih fungsikan menjadi kos-kosan. Ya yang tadi itu opsi mengganti bangunan yang kosongnya diubah jadi lahan, jadi kebalikannya seperti reverse. Ya, Ya itu mungkin itu Mas dari saya yang harus dilakukan ke depannya lah. Ya, terkait permasalahan alih fungsi lahan ini memang sekarang itu sedang banyak-banyaknya, mungkin tidak hanya di wilayah Mas Hafiz saja, hampir di setiap daerah, apalagi yang berdekatan dengan kampus-kampus lah terutama, karena mereka melihat mungkin keuntungan dari alih fungsi lahan tadi menjadi kos itu lebih besar dibandingkan pertanian. Seperti yang Mas Hafiz ucapkan tadi kan, pertanian itu tidak pasti ya, ada yang bisa gagal panen atau panennya kadang banyak kadang sedikit. Mungkin mereka mengalih fungsikan lahannya untuk mendapatkan uang yang pasti gitu. Ini juga menjadi permasalahan utama. Sedangkan kita tahu itu pertanian itu menjadi sumber utama kita. Iya. Penting sekali bagi kehidupan kita kan. Pangan itu sangat penting. Jadi mungkin kedepannya saya juga akan membantu sebisa saya terkait penyampaian lah kepada pihak yang berwenang, terkait harus ada pembatasan. Seperti misalkan di daerah sini wajib memiliki lahan hijau atau lahan pertanian berapa hektar seperti itu. Jadi tidak semena-mena, tidak semudah orang-orang bisa mengalih fungsikan lahan seperti itu gitu. Ya sebenarnya kan bagus lah kalau emang lahannya tuh dijadikan rumah atau kos-kosan, karena itu kan membantu perekonomian juga. Tapi kalau bisa jangan kebanyakan dan Iya memakan lahan pertanian. Ya baik Mas Hafiz, mungkin yang dapat saya simpulkan tadi dari awal bahwasanya permasalahan di sini itu lahan pertanian semakin berkurang, lalu yang pada awalnya masyarakat di sini memiliki tujuan, justru lahan itu ingin semakin bertambah karena tadi panen itu tidak bisa ditentukan jumlahnya, kadang gagal kadang tidak. Mungkin dengan lahan yang bertambah sehingga kemungkinan gagal panen itu tertutupi lah, seperti itu goals awalnya. Terlalu banyak lah sekarang. Iya. Tetapi kita melihat realita di mana alih fungsi lahan semakin banyak, dari lahan pertanian menjadi kos-kosan atau bangunan lain, yang tentu membuat lahan semakin berkurang. Tadi opsi dari Mas Hafiz sendiri yaitu merubah bangunan-bangunan kosong atau lahan terbengkalai menjadi lahan pertanian lagi. Dan yang akan Mas Hafiz lakukan ke depannya tadi itu menyampaikan langsung kepada Pak RT atau kepala desa atau Pak Lurah terkait ide tadi, bahwasanya harus mengubah
bangunan dan lahan terbengkalai di lahan pertanian. Lalu ada yang harus dilakukan yaitu mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan atau segera membereskan bangunan-bangunan dan lahan terbengkalai tadi agar bisa segera ditanami. Mungkin itu yang bisa saya tangkap, saya simpulkan. Ya. Mungkin sudah terpenuhi masalah-masalah yang sudah tersampaikan semuanya. Ya, sudah cukup mungkin untuk sekarang ya, Mas. Ya, baik, mungkin tadi adalah hasil dari diskusi kami berdua antara saya dengan Mas Hafiz terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat lingkungan Mas Hafiz sendiri dan terkait dengan bagaimana cara menanggulanginya dan apa tujuan sebenarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.